Situasi di Aceh ini makin panas menyusul keputusan dari Menteri Dalam Negeri menyerahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara. Ini jadi diserahkan dari Mendagri Tito Karnavian kepada Bobi Nasution, menantu dari mantan Presiden Joko Widodo. Anggota DPD dan DPR RI asal Aceh itu kompak mendesak agar Mendagri segera mengembalikan status 4 pulau itu dikembalikan menjadi milik Aceh. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau dikenal sebagai Haji Uma, dia menyatakan bahwa wacana Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk melakukan kerjasama 4 pulau itu kata dia menyimpang dari aspirasi masyarakat Aceh. Sementara Nazarudin Dekgam, ini anggota DPR RI yang juga dia ketua Majelis Kehormatan Dewan di DPR RI, dia juga meminta agar Mendagri jangan membuat gaduh. Sesungguhnya bukan hanya para wakil rakyat saja, tapi rakyatnya sendiri. Kalau Anda lihat di media sosial itu bertebaran kemarahan dari warga Aceh itu. Banyak diantaranya, wah ini udah kemarahannya kayaknya juga sudah sampai ke ubun-ubun gitu, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas disampaikan disampaikan, terutama berkaitan dengan soal kerjasama itu ya, kerjasama pengelolaan. Karena buat masyarakat Aceh, kedatangan Bobi ke Aceh dan kemudian menawarkan kerjasama itu suatu hal yang aneh, karena buat mereka itu kan pulau milik warga Aceh. Kenapa dia tiba-tiba menawarkan kerjasama? Harusnya kan Bobi itu datang ke Aceh itu, dia menyatakan bahwa ini bagaimana soal status ini, dan ini adalah keputusan dari pemerintah pusat, misalnya seperti itu ya. Kita bicarakan baik-baik, tapi ternyata tidak. Bobi ya terkesan bahwa dia menganggap bahwa itu sudah final soal pulau itu, jadi kemudian seolah-olah terkesan bahwa itu kerendahan hati dia, kebaikan hati dia, kemudian dia menawarkan untuk melakukan kerjasama pengolahan. Ini yang membuat warga Aceh itu marah sekali. Nah, seperti dikatakan oleh Nazarudin Dekgam, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, oh ini tepatnya ya namanya MKD ya, itu. Nah, DPR RI Nazarudin Dekgam itu menyatakan begini, saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh. Dan dia mengkritik keputusan Kementerian Dalam Negeri itu yang sudah tiba-tiba saja memasukkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal kata Nazarudin Dekgam, dia memastikan bahwa masyarakat yang menetap di 4 pulau tersebut sejak dulu sudah beridentitas kependudukan Aceh. Saya pastikan dari dulu masyarakat di sana itu sudah berKTP Aceh. Dan dalam penilaian dia, ini keputusan Menteri Dalam Negeri itu bisa menimbulkan keributan antara kedua provinsi tetangga tersebut. Apalagi Aceh kan memiliki bukti yang cukup kuat atas kepemilikan 4 pulau itu. Menurut Nazarudin Dekgam, ini Aceh itu tidak asal klaim ya, dan itu nggak ada dasarnya kok bisa pulau itu kemudian masuk di Sumatera Utara. Kalau melihat laporan dari pemerintah Aceh, memang proses perubahan status ke 4 pulau tersebut itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum tahun 2022, dan sudah kemudian sudah dipersoalkan, dan ini Kemendagri memberikan fasilitas untuk rapat koordinasi dan kemudian survei di lapangan. Dan saat proses verifikasi itu pemerintah Aceh bersama tim dari Kemendagri ketika mereka turun langsung untuk melakukan peninjauan di ke 4 pulau tersebut, dan waktu itu juga melibatkan pemerintah dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Waktu itu pemerintah Aceh bisa menunjukkan berbagai bukti otentik termasuk infrastruktur fisik, dokumen kepemilikan, serta foto-foto pendukung lainnya. Termasuk juga ada peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri itu pada tahun 1992 lalu, ketika masih eranya Orde Baru, eranya Pak Harto. Dan dalam peta tersebut jelas terlihat bahwa garis batas laut itu mengindikasikan bahwa ke 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh. Jadi kalau kemudian sekarang ini Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dia terdesak oleh waktu karena namanya harus segera didaftarkan ke PBB, saya kira ini alasan yang terlalu dicari-cari. Nggak salah kalau kemudian banyak yang curiga ini karena bagaimanapun Tito ini kan kalau lihat sejarahnya dia punya kedekatan dengan Joko Widodo, dan dia juga punya peran dalam kemenangan Joko Widodo sehingga kemudian dia bertahan menjadi Menteri Dalam Negeri selama 2 periode, dan sebelumnya dia menjadi Kapolri.
ya orang kemudian curiga ini ada kaitannya dengan semacam balas jasa dari Tito kepada Joko Widodo gitu. Atau sebaliknya juga kan sebenarnya Tito juga punya jasa terhadap kemenangan Joko Widodo. Jadi ini satu geng lah gitu. Dan apalagi kemudian terungkap juga hal ini bahwa di kawasan itu punya potensi migas yang sangat besar. Dan itu sebenarnya sudah diakui sendiri oleh Bobi ketika dia menawarkan pengelolaan kerjasama pengelolaan kepada dengan Muzakir Manaf, termasuk katanya potensi migasnya. Nah inilah yang membuat kemudian bukan hanya warga Aceh, tapi kalau saya simak ini termasuk warga Sumatera Utara dan netizen yang lainnya dari berbagai daerah itu semua rame-rame menyerang Bobi Nasution. Ini saya kok nggak menemukan ada netizen dari Sumatera Utara yang membela gitu ya, karena memang terkesan sekali bahwa ini ya urusan elit saja, urusannya Bobi lah sebagai gubernur dalam upaya dia merebut wilayah dari Aceh ini, sementara masyarakat Sumatera Utara sendiri merasa nggak ada kepentingannya itu berkaitan dengan wilayah itu. Yang memang sangat marah sebaliknya itu ya ini warga Aceh, karena mereka menganggap bahwa ini wilayah kami, tiba-tiba Bobi datang ke rumah kami terus mengajak bahwa ayo kita kelola bersama. ini yang membuat analogi, ada seorang netizen yang membuat video, tapi saya nggak mungkin tayangkan videonya karena vulgar. Dia cuma mengambil analogi bahwa Bobi, kalau kamu misalnya istri kamu saya tawar untuk ajak kerjasama, boleh atau tidak, itu kira-kira seperti itulah omongannya, tapi saya nggak mungkin menayangkan itu secara lengkap. Tapi analogi yang sebenarnya juga cukup masuk akal, walaupun sebenarnya ya nggak tepat banget. Tetapi itu saya kira mewakili perasaan dari masyarakat Aceh yang tiba-tiba, loh, pulau gua sudah dirampas, kok tiba-tiba dia datang ke rumah saya, menemui gubernur saya untuk mengajak kerjasama. Inilah yang membuat bukannya masyarakat Aceh jadi luruh gitu kemarahannya, tapi justru mereka malah makin marah dengan kedatangan Bobi ke Banda Aceh itu. Nah, rupanya soal ini diunggah juga kedatangan pertemuan dia dengan Muzakir Manaf ini ya, diunggah oleh Bobi Nasution, dan saya kira ini mungkin bagian dari upaya dia untuk memberikan informasi yang berimbang, karena di media-media kan disebutkan bahwa ketika Bobi Nasution datang ke sana dia ditinggal pergi oleh Gubernur Muzakir Manaf dengan alasan dia sudah terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Aceh Barat Daya. Ada 3 foto yang diunggah di akun Instagram Bobi Nasution ini ya. Yang pertama adalah ketika dia bersalaman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kemudian ada lagi foto mereka juga berdiri berdua. Ini Bobi dengan Muzakir Manaf. Kelihatannya ini ketika foto ini diambil ketika Bobi tiba di Molego atau kantor rumah dinas jabatan gubernur, atau ketika Muzakir Manaf sudah mau pergi meninggalkan Bobi. Ini nggak clear fotonya, tapi saya kira ini kelihatannya foto ketika baru tiba. Karena apa? Karena setelah itu kan mereka masuk ke ruangan, ada fotonya. Ini terlihat juga foto ketiga ini mereka berdua dengan didampingi oleh staf masing-masing duduk di dalam sebuah ruangan dengan meja penuh hidangan. Dan kalau melihat video yang beredar waktu Muzakir Manaf itu menyatakan pamit dan mempersilahkan agar Bobi membahas masalah itu dengan stafnya, ini foto ini diambil dari momen itu kelihatannya. Selain mengunggah foto itu, Bobi itu juga menyertakan narasinya. Sambutan hangat yang diberikan Gubernur Provinsi Aceh, Bapak Muzakir Manaf, beserta jajaran saat kami bersilaturahmi ke rumah dinas beliau, membuat kami semakin bersemangat untuk saling membangun kolaborasi. Silaturahmi ini juga terkait keputusan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu perihal 4 pulau yang awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian diputuskan masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Insya Allah silaturahmi kami ini menjadi titik awal kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Sumut dan dengan Aceh. Kita berharap. Pertanyaan saya tadi, ini kan antar Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara saling klaim mengembalikan ke Kemendagri. Kalau Pak JK melihat apa yang sebenarnya harus diperhatikan Kemendagri untuk menyelesaikan polemik ini, Pak? Ya, tentu ada beberapa hal. Pertama, tentu posisi yang ada. Kedua, sejarahnya. Yang kedua, selama ini pulau itu dibawa siapa?
Saya dengar sejak dulu itu pulau itu di bawah Aceh. Jadi ini kalau sudah begitu, ini kan tentu kita juga memahami perasaan orang Aceh, perasaan gubernur, bahwa selama ini pulau itu di bawah Aceh, kemudian dipindahkan Sumatera Utara. Ini di sini masalah kehormatan, masalah dignity, masalah kehormatan dan juga masalah sejarah. Karena sejarahnya pulau itu yang seperti pernah dibahas itu memang sejak dulu berada di Aceh. Tentu ada maksud baik daripada Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri. Saya sudah bicara Pak Menteri bahwa memang ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Tidak bisa dipaksakan begitu atau diputuskan seperti itu, tapi harus berdasarkan kepada sejarah historisnya, sejarah penduduknya dan sebagainya. Kalau dialog nih Pak, Anda kan mengatakan, Pak JK mengatakan bahwa ada harus komunikasi yang dibangun. Menurut Pak JK seperti apa sebenarnya supaya tadi ya tidak ada salah paham, tidak ada luka yang dibangkitkan. Anda paham betul mengenai ini Pak? Mau dialog apapun ini susah. Karena masing-masing semuanya Aceh bertahan. Kalau Sumatera kan menerima saja, tidak ada soal. Kalau dikembalikan bagi saya kira Sumatera Utara tidak banyak hal. Yang hal masalahnya secara historis dan juga undang-undang. Jadi ini berdasarkan undang-undang 24 tahun 56 yang memutuskan tentang pemisahan Sumatera Utara dengan Aceh. Aceh menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Jadi itu sejarahnya, termasuk bagi mereka termasuk pulau itu. Jadi saya yakin Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik untuk keduanya yang tidak saling merugikan. Ini masalahnya peka, ini persoalan. Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu. Kita sudah damaikan tapi timbul lagi masalah-masalah nanti. Orang Aceh tidak percaya ke pusat lagi kalau begini caranya. Jadi saya yakin Pak Mendagri pasti mempunyai cara yang baik untuk penyelesaian itu. Tentu masih menunggu ya Pak, karena Pak Mendagri juga nampaknya baru akan memanggil para tokoh dan gubernur besok. Tapi kalau menurut Anda, Pak JK, Anda yang tahu betul bagaimana kondisi atau hati warga Aceh mengenai hal ini, apakah memang lebih bijak untuk mengembalikan atau menurut Anda ada win-win solution, ada solusi yang karena sudah terlanjur diberikan putusan Pak oleh Kemendagri? Ya undang-undang saja dirubah para Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang. Walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya di Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat, tapi yang diperintah oleh jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak. Tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. Itu. Pak JK khawatir kalau ini dibiarkan atau tidak dikembalikan kepada Aceh, kepada Provinsi Aceh, ini akan menimbulkan hal yang lebih berpolemik lagi? Ya saya tidak mengatakan begitu, tapi ini sulit komprominya. Ada usul diperintah bersama, tidak pernah ada sejarah suatu pulau diperintah bersama. Dan seperti itu. Karena itu, dan ini pulau kan pulau biasa saja. Tidak ada gas, tidak ada apa. Mungkin saja di belakang hari ada, tapi hari ini tidak. Karena itulah maka solusinya, toh sebenarnya Sumatera Utara juga tidak mengharap sebenarnya untuk diberi kasih pulau. Karena ini hanya
hasil apa itu penelitian atau karena alasannya dekat gitu kan. Ada contoh Sulawesi Selatan itu ada pulau dekat NTT, tapi tetap milik Sulawesi Selatan karena dulu orang-orang Bugis berlayar singgah di pulau itu. Dia tetap seperti itu, dan tidak apa-apa, tidak ada yang protes. Seperti itu. Jadi kembalilah pelajari sejarahnya juga, pelajari kebiasaannya. Karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa dulu untuk pajak dia bayarnya ke Kabupaten Singkil gitu. Kalau dari data Kemendagri memang katanya 4 pulau ini kosong walaupun sering disinggahi oleh warga dari Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah, Pak JK. Tapi kalau sepengetahuan Pak JK, apa yang ada di 4 pulau ini? Apakah memang daya tarik atau potensi pariwisata atau kekayaan alam lain yang mungkin memang menjadi alasan antara Sumatera Utara dan Aceh ini merasa harus ini adalah wilayah kami? Saya tidak tahu itu soal itu tentang apakah ada kekayaan atau apa. Tapi apakah orang singgah? Ya seperti itu saya katakan pulau di dekat NTT kalau orang Bugis suka singgah maka menjadi pulau di bawah Sulawesi Selatan, pulau jauh sekali dari Sulawesi Selatan contohnya itu. Jadi kalau tadi kekhawatirannya Pak JK adalah jangan sampai ini melukai hati, bagaimana seharusnya pemerintah menengahi polemik ini, Pak JK? Ya kalau memang pulau itu tidak ada orang, sekedar pulau, apa sih salahnya tetap berada di bawah Aceh? Justru itu, kalau memang tidak berharga, tidak ada orang, hanya pulau biasa. Kenapa sih dipindahin? Solusinya sebenarnya menurut Anda sederhana ya Pak JK ya? Dikembalikan saja lagi ke teritori Provinsi Aceh ya? Ya enggak apa-apa. Karena juga Sumatera Utara saya tidak pernah dengar dia minta, saya tidak tahu ya. Oke. Hanya kerja garis saja. Karena memang ini Kemendagri sudah menetapkan secara geografis begitu, dilihat dari kartografi wilayahnya masuk ke Sumatera Utara. Menurut Anda, Pak JK, dari pengamatan Anda, ini adalah keputusan yang sebenarnya tidak tepat? Iya, saya tidak mengatakan tidak tepat, tapi agar dievaluasi lagi lah dengan berbagai kepentingan. Bukan hanya soal jarak, bicara tentang historis, bicara tentang kebiasaan, bicara tentang zaman dulu bagaimana, zaman tahun 2000 berapa, bagaimana. Harus itu dipertimbangkan. Bukan hanya soal jarak, karena yang dipertimbangkannya soal jarak. Banyak yang seperti itu. Baik Pak, histori juga harus dipertimbangkan. Terima kasih Pak JK sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bapak. Terima kasih. Ditanya, kan rebut pulau tanya dia. Di Singkil. Dia tak cuak Andaman mentang. Ya. Kan tahu. Mahan jaga Pulau Randu Becol India. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Cuma kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang. Kemenan. Tapi intinya kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman.
Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa dulu, baik berapa kau. Tapi insya-Allah pada hari ini kita bersyukur dengan doa-doa ulama. Kalau kita syukuri kan kita Tuhan menambah ya. Jika kufur, prehon telaknat. Yang getren lipo tentu. Jadi mudah-mudahan ini adalah PR kita semua untuk kita semua menjaga Aceh. Saya yakin dan tak percaya bahwa Aceh lebih maju